Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ayuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmatin Allah, pertama sekali khatib berwasiat kepada kita semua, marilah sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya kita bertakwa, yakni kita mampu menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah, dan kita mampu menjauhi semua apa yang dilarang Allah kepada kita. Dengan sikap takwa inilah Allah akan memuliakan kita, baik di dunia yang sementara, terlebih-lebih di akhirat yang kekal dan abadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Selanjutnya senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat wajibul wujud yang maha rahman dan rahim. Kepadanya lah kita mengabdi, kepadanya kita mohon pertolongan, kepadanya lah kita menggantungkan segala problem permasalahan hidup dan kehidupan kita. Berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita terus mengalir walaupun belum kita pinta. Sehingga Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andainya kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, pasti kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka oleh karena itu kita bersyukur kita mampu menggunakan nikmat yang kita terima itu, kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Insya Allah kita nanti dalam pertanggungjawaban akan ditanya oleh Allah, summa latus alunna yauma izin anin naim. Suatu hari nanti, kata Allah, seluruh nikmat yang kuberikan akan diminta pertanggungjawabannya. Bersolawat kepada kita Nabi besar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmatin Allah, hari ini udah Jumat kedua di bulan Rajab 1444 Hijriah. Tepatnya di tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah. Artinya apa? Bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berikan kepada kita dalam satu tahun ada 12 bulan. Tapi ada 4 yang disebutkan dalam Al-Quran, arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan, yakni bulan Rajab
bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan di bulan Rajab ini pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya sekaligus menunjukkan identitas kemuliaan umat manusia di atas segala makhluknya, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di mana kemuliaan itu adalah di saat di paling ufuk yang tertinggi, Jibril pun tak punya wewenang. Jibril pun tak boleh melewati batas teritorial itu. Tapi Rasulullah SAW dipersilakan untuk menghadap Sang Rabbul Jalil dengan sendirinya. Rasul mengajak Jibril, dari bawah kita bersama. Mengapa engkau biarkan aku sendiri ke atas? Ya Muhammad, inilah batas wilayahku yang boleh ku tembus. Lebih dari ini aku tidak mampu ya Muhammad. Tafadhol, silakan. Subhanallah, luar biasa yang maha agung memuliakan Rasulnya, memuliakan umat manusia di atas segala kemuliaan makhluknya. Saudara-saudara, kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam peristiwa itu yang semua kita sudah sangat paham bahwa Allah memerintahkan ibadah sholat kepada kita. Inilah kemuliaan ibadah yang satu ini. Allah enggak menitipkan kepada Jibril perintah itu. Karena kalau puasa, zakat, haji cukup Jibril yang menyampaikan. Tapi manakala perintah sholat, Rasulnya langsung menjemputnya. Tidak diwakilkan perintah itu kepada para malaikatnya. Saudara-saudara, jemaah-jemaah rahimakumullah, oleh karena itu ibadah satu inilah yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga Allah mengingatkan dalam Quran, man sa'alakum min syakor. Suatu hari nanti ditanya, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Qalu, mereka semua menjawab, karena kami dulu tidak mengerjakan sholat. Hanya sholat yang sudah ada identitasnya orang ke neraka. Nggak mengenal pangkat, jabatan, kayakah dia, miskinkah dia, orang yang berpangkat atau rakyat biasa, ulamakah dia atau orang awam. Kalau dia tidak sholat tetap akan singgah dia di neraka Syakor. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang laki-laki wajib mengingatkan istri dan anak-anak kita untuk menegakkan sholat. Muru auladakum, ajak anakmu untuk mengerjakan sholat. Di saat usia 7 tahun. 7 tahun sudah kita didik dia. 10 tahun dia gak mau sholat, pukul dia. Sebagai rasa kita untuk mendidiknya. Jemaah Jumat yang dirahmatin Allah. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada orang tua yang tak peduli anaknya sholat atau tidak. Ada seorang suami yang tak peduli istrinya sholat atau tidak. Maka oleh karena itu mari jemaah Jumat yang dirahmatin Allah. Karena kita sebagai seorang laki-laki, kita menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangganya bagi istri dan anak-anaknya. Manakala enggak kita ajarkan ajaran Allah, enggak kita ingatkan untuk menyembah Allah, maka kita sendiri nanti yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takuti kamulah pada satu hari yang antara diri yang satu dengan yang lain saling bernafsi-nafsian. Pada waktu itu saling tuntut menuntut. Kadang kita lengah di saat kita sibuk. Contoh kesibukan kita apa? Pesta. Begitu pesta pasti tidak ada yang mengingatkan dah waktu sholat. Anak daronya tidak sholat. Anak daro pun tak sholat. Ayahnya pun tak sholat. Tamunya pun tak ada diingatkan. Kalau seluruh seksi ada situ,
seksi tamu, seksi hidangan, seksi parkir, seksi keamanan. Tapi yang mengingatkan waktu sholat sudah tiba, tidak ada. Apalagi waktu anak daro pakai sanggul gadang, apabila nak sholat ini dipakai mulai sebelum subuh sampai nanti menjelang maghrib baru dibuka. Jemaah Jumat yang dirahmatin Allah, maka keberkahan hidup itu akan diangkat oleh Allah. Jemaah yang dirahmatin Allah, Qatar baru melaksanakan pesta Piala Dunia. Itu di setiap sudut pertemuan, di lapangan, di bandara, di mana saja akan tertulis di situ. Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Andainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan hidup, baik dari langit maupun dari bumi. Jadi kalau mau sejahtera negeri ini, rahmat mau turun, kuncinya kita bertakwa kepada Allah. Turki luar biasa. Ustaz 2 bulan yang lalu baru pulang dari sana. Jemaah masjid sangat luar biasa. Artinya apa? Kewajiban pemerintah mengingatkan untuk memakmurkan masjid itu ada. Sholat subuhnya saja seperti sholat Jumat di kita ini. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, Allah akan mengangkat musibah bala yang akan turun di negeri itu. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kaum bapak, kaum laki-laki kita makmurkan masjid. Tidak ada alasan bagi laki-laki sholat nggak di masjid. La sholata illa fil masjid. Nggak ada artinya kita sholat kecuali di masjid. Muazin memanggil. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama 5 waktu. Setiap azan hayya sholah. Bukan suara muazin. Itu kalimah Allah, firman Allah, dihimbau. Kalau kita memenuhi panggilan Allah aja pun gak datang, mau jadi apa? Yang kedua panggilan haji, berebut orang berhaji, menunggu 20 tahun. Yang terakhir panggilan Allah yang sesungguhnya, di saat dipanggil kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudara jemaah, kalau sudah 5 kali sehari dipanggil enggak dihiraukan, tunggu saat panggilan terakhir. Maka oleh karena itu bulan Rajab, bulannya Isra Mi'raj, bulannya datangnya wahyu untuk menegakkan sholat. Mari kita perbaiki sholat kita sempurnakan ibadah kita yang satu ini, karena kita akan selamat nanti dunia dan akhirat. Bimbing diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan sholat. Mudah-mudahan keberkahan itu akan dilimpahkan Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu, dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepadamu pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala Allah ta'ala fil ayatil ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu mal arba'atin khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.